Hai guys, kembali lagi bersama saya di Stasiun Movie. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi keberkahan dan dijauhkan dari orang-orang toksik. Gimana hari ini? Apa kalian masih mikirin bayaran kosan yang sudah berbulan-bulan nunggak? Apa jangan-jangan masih mikirin tagihan dari pinjol dengan janji manis seperti dia yang sekarang hilang seperti ditelan bumi? Semoga tidak ya. Oke, daripada banyak babi bu di awal, kali ini saya akan menceritakan film berjudul The Real Run Red. Film ini diperlihatkan sebuah kalimat yang menyatakan di tahun 1982 terdapat seorang sutradara bernama Wilson Kokanon yang merilis berjudul The Real Run Red. Tapi karena film ini terlalu brutal dan sadis, maka film ini dilarang tayang sama sekali di jagat raya ini, apalagi di Indosiar yang banyak sensor. Bahkan tidak satupun para pemain film dan skrip yang dapat ditemukan sampai sekarang. Begitu juga dengan Wilson Kokanon sebagai sutradara yang tidak diketahui kabarnya sampai di tahun 2009. Kesadisan inilah yang membuat seorang remaja laki-laki bernama Tyler menjadi penasaran. Ia merupakan seorang pencinta film sadis yang dapat dikategorikan sebagai fans fanatik. Setelah dia browsing di mbah Google, akhirnya dia menemukan sebuah petunjuk. Keesokan harinya ia menceritakan segala ketertarikannya mengenai keaslian film ini kepada sahabatnya yang bernama Lalo. Memperkuat ajakan Lalo, Tyler berkata hanya ada satu orang yang masih bisa dicari sekarang ini, yaitu anaknya sutradara Wilson yang bernama Alexa. Dikabarkan dia ada saat proses pembuatan film dan menyaksikan setiap adegan demi adegan. Tidak ingin berlama-lama dan malam itu Tyler langsung mendapatkan nomor telepon Alexa dan menjemputnya di sebuah kafe cabang Kalijodo. Selama bertahun-tahun Alexa berkata ia tidak pernah memiliki pekerjaan tetap dan untuk tinggal ia pun menyewa sebuah kamar kos di putra-putri cabang Kalianyar. Di sisi lain, Serena yang ditinggal bersama Lalo malah mulai genit sambil berduaan dan berujung pengecerotan walaupun di belakang Tyler. Di pagi hari mereka berempat mengadakan pertemuan dan melakukan wawancara kepada Alexa mengenai film itu. Setelah selesai semua perlengkapan pun kembali dikemas, tetapi Serena malah bertengkar karena berebut godokan butin, istilah kata singkong rebus. Singkat cerita, mobil yang dikendarai Tyler berjalan menuju lokasi pembuatan film itu. Mereka pun tidak menggunakan peta sama sekali dan hanya mengandalkan Alexa untuk memberitahu arah jalan. Berjam-jam melakukan perjalanan, mereka pun melihat sebuah pom bensin dan berhenti sejenak untuk bertanya-tanya mengenai keaslian film tersebut. Kegiatan dokumentasi pun dimulai pada saat itu dengan mewawancarai seorang nenek bernama Paija yang ternyata mengenali wajah Alexa. Tidak puas dengan ini Paija, mereka juga bertanya kepada Lik Warlan yang sudah sekian lama menjadi warga setempat. Pada intinya warga-warga itu berkata bahwa mereka tidak lama lagi akan sampai di Bukit Tengkorak. Ketika perjalanan berlanjut, Alexa mengatakan bahwa film tersebut dibuat tanpa skrip sama sekali dan direkam secara real dari segi emosi. Parahnya lagi, setiap korban dan perilaku sadis dari film itu ternyata benar-benar terjadi apa adanya dengan menggunakan manusia asli sebagai korban. Di balik layar dari film tersebut terdapat psikopat yang brutal bernama Babyface. Lalu mereka terpaksa berhenti di tengah hutan karena akses perjalanan berikutnya yang tidak bisa dilalui dengan mobil. Untungnya Lalo sudah membawa senter dan sebuah handphone serta sebuah pistol sebagai bentuk jaga-jaga. Dari lokasinya pun memang mengundang nyali dan menjadi sarang bagi makhluk-makhluk aneh. Bagaimana tidak saat berjalan pun Serena tidak sengaja menginjak sebuah tulang yang sudah kering dan berbau busuk. Dari penemuan ini, Tyler sangat ingat bahwa di dalam film tersebut terdapat satu adegan yang berlatar di sebuah pohon. Alexa pun memiliki perasaan tidak enak dan langsung mengajaknya mereka semua untuk kembali ke mobil. Akan tetapi, Lalo bersama Serena tidak ingin balik dengan alasan mereka sudah terlalu jauh untuk bepergian.
Tidak terasa mereka berempat terus-menerus berjalan serak-serakan. Akhirnya sampai hari sudah menjadi gelap. Maka dari itu mereka memutuskan untuk membangun sebuah tenda sambil bercerita mengenai sosok Babyface yang dimana psikopat. Babyface ini memiliki wajah yang begitu buruk karena digunting sepotong demi sepotong sejak ia kecil. Yang mengerikannya lagi, Tyler baru sadar bahwa di film tersebut Babyface memiliki rumah di tengah hutan yang berisi tubuh manusia untuk dijadikan stok makanan. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan adegan itu tanpa mendatangi lokasi tersebut. Yang bisa membuktikan dengan adegan itu tanpa mendatangi lokasi tersebut secara langsung. Beberapa jam kemudian setelah melakukan sesi curhat panjang lebar, lalu Serena dan Lalo yang sudah tidur hanya meninggalkan Tyler bersama Alexa. Namun tiba-tiba melalui kameranya ia mendengar suara pijakan kaki dari balik semak-semak. Seketika itu pun ia langsung mencari tahu asal-muasal suara tersebut. Tyler yang merasa panik malah dihajar oleh orang misterius dan jatuh pingsan. Beberapa menit kemudian ia terbangun bersama ketiga temannya dengan keadaan sudah disekap. Dan ternyata orang-orang tersebut adalah orang yang sama ketika mereka berhenti di pom bensin. Tapi bukannya berniat untuk membawa warga itu ingin merampas dan memperkosa Alexa serta Serena untuk dijadikan konten toktiknya. Tanpa ragu Alexa akan menjadi yang pertama untuk dieksekusi oleh mereka. Yang sialnya lagi pistol satu-satunya milik Lalo malah dirampas oleh mereka. Namun pada saat itu salah satu dari mereka terkena lemparan kampak dan tewas. Dan datanglah Babyface yang selama ini ditakuti oleh setiap orang. Dengan Alexa yang dihampiri oleh Babyface, melihat teman-temannya mulai terancam, Alexa sengaja melarikan diri sebagai bentuk pancingan untuk psikopat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagi Tyler dan teman-temannya untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti itu, Tyler memutuskan untuk mencari Alexa karena ia merasa kasihan. Karena ia sudah membawa mereka ke tempat ini, sedangkan Lalo bersama Serena disuruh kembali ke mobil untuk mencari pertolongan. Beberapa menit kemudian, Tyler tidak sengaja menemukan rumah satu-satunya yang terlihat di lokasi ini. Secara diam-diam, Tyler berencana untuk masuk ke rumah tersebut. Tapi terlihat ada seseorang yang sedang duduk di kursi goyang. Dengan cekatan ia menyelimat masuk lewat pintu belakang. Di dalam ia menemukan banyak sekali gulungan-gulungan film yang entah sudah berapa lama berada di ruangan itu. Saat berpindah ke ruangan lainnya, Tyler berhasil menemukan Alexa yang disekap dan menyelamatkan saat itu juga. Di sisi lain, Serena bersama Lalo sengaja menelpon 911. Tapi sayang untuk lokasi sendiri, Serena tidak tahu persis Bukit Tengkorak ini berada di mana. Dan lagi-lagi suara Serena yang begitu keras membuat Lalo merasa ada seseorang yang sedang mendekati. Tanpa pikir panjang di saat itu pun Lalo mengajak Serena untuk berlari sekencang-kencangnya. Akan tetapi kali ini si Babyface sudah berada di depan mereka. Benar-benar nasib yang begitu sial bagi Lalo. Jadinya Lalo harus ditembak oleh psikopat itu. Sedangkan Serena yang berlari ke dalam hutan merasa terkejut setelah mendapatkan telepon dari Lalo. Namun panggilan itu hanyalah sebuah pancingan dari Babyface agar ia tahu ada di mana posisi Serena. Alhasil Serena berlari tanpa arah dan meminta tolong kepada orang yang duduk di kursi goyang. Namun mengejutkan, ternyata orang tersebut hanyalah sebuah mayat di atas kursi. Namun beruntungnya Tyler mengetahui keberadaan Serena yang lagi panik. Dan Babyface malah keluar dari dalam rumah dan menyerang Tyler tanpa ampun. Alexa malah terus diperhatikan oleh dan membiarkan Serena untuk kabur. Serena sengaja sembunyi di bawah kolong mobil untuk menghindari kejaran Babyface. Serena terpaksa harus sembunyi dalam sebuah gudang yang ternyata gudang itu merupakan tempat penyimpanan mayat manusia yang dijadikan daging asap. Babyface yang merasa Serena berada di gudang
Ia berusaha mencari Sherina namun karena tidak ketemu, akhirnya dia keluar dari gudang. Dan ternyata Sherina bersembunyi di dalam gentong yang berisikan darah dari setiap korban. Saat merasa sudah aman, Sherina mengendap-endap untuk keluar dari gudang. Dengan santainya Babyface sudah menunggu di atas gudang dan menyerang Sherina. Beberapa jam kemudian Tyler terbangun dari sebuah ruangan yang dipenuhi oleh role dari awal pembuatan film. Lalu dia dihampiri oleh si Wilson Kokanon dan dia adalah sang sutradara. Dengan kata lain, segala informasi yang berada di masyarakat adalah hoax yang dibuat oleh Wilson selama bertahun-tahun. Bahkan ia juga menunjukkan siapa itu Babyface yang sebenarnya. Pada tahun 1980, ternyata Babyface hanyalah karakter buatan yang diperankan oleh orang biasa. Tapi karena orang tersebut tidak bisa berakting sesuai kemampuannya, dengan sadisnya Wilson langsung membunuhnya di tempat pada saat itu. Ditambah lagi selama ini Alexa sengaja membiarkan orang mencari dirinya agar orang-orang yang penasaran dengan keberadaan Wilson akan dibawa ke rumah ini, yang dimana dari awal Alexa bertemu Tyler dan ia merasa takut untuk meminta kembali ke mobil. Semua hanyalah akting belaka yang sebenarnya sudah direncanakan bersama ayahnya. Tidak lama dari itu Sherina langsung dibawa oleh Babyface ke sebuah ruangan. Saat yang bersamaan Wilson berkata kalau si Babyface yang sekarang merupakan anak dari Alexa dan dirinya. Itu berarti Wilson sebagai ayah sudah menghamili anaknya sendiri pada saat Alexa berumur 13 tahun dan menyuruh anak tersebut untuk menggunting wajahnya sendiri dan menjahit wajahnya ke sebuah topeng. Oleh sebab itu si Babyface sangat menghormati Alexa sebagai ibunya dan tidak berani menyerang Alexa. Lalu Sherina yang dibawa oleh Babyface. Sherina diikat dengan kawat dan kedua kaki yang sudah diborgol. Di saat seperti inilah Babyface yang tidak pernah berhubungan dengan wanita langsung memperkosa Sherina di dalam gudang. Sedangkan Lalo masih hidup malah disiksa oleh Alexa secara perlahan di depan sebuah kamera yang keluar dari tubuh Lalo ditampung di dalam ember. Dari sinilah timbul sebuah perdebatan antara Wilson dan anaknya sendiri, yang dimana Wilson menginginkan cara pembunuhan sederhana tapi elegan, sementara Alexa ingin cara yang kejam tapi perlahan-lahan. Namun tentu saja Wilson tidak akan terima dengan cara yang disampaikan oleh Alexa. Ia pun memanggil Babyface yang sudah selesai memperkosa Sherina untuk mengikuti instruksi untuk menyiksa Lalo. Di saat Lalo akan dibunuh serta direkam, Tyler sengaja mengulur waktu dengan berteriak dan menghina Wilson. Sedangkan Sherina melepaskan tangannya dari kawat. Ia mengambil beberapa senjata yang sekiranya bisa digunakan. Lalo yang menjadi korban dalam adegan penyiksaan paling brutal. Di saat yang bersamaan, Wilson kembali tidak terima dengan perbuatan Alexa yang semena-mena. Alexa pun ikut emosi dan dia langsung menarik topeng dari wajah Babyface. Tentu saja perbuatan memalukan dari Alexa membuat Wilson semakin brutal dan menembak anaknya sendiri, membuat si Babyface semakin murka dan dia langsung menyerang Wilson yang selama ini menjadi ayahnya dan juga kakeknya. Sialnya lagi, bukannya dibela tapi Tyler malah ikut dihajar. Setelah Babyface sudah membunuh ayahnya sendiri, Sherina berhasil mengendap-endap dan menusuk Babyface dari belakang sampai tewas. Pada saat itu karena Alexa masih hidup dan dia menghajar mereka dengan sekop. Setelah kembali tersadar, Tyler sudah berada di ruangan bioskop mini dengan mayat-mayat yang ditempatkan sebagai penonton. Alexa berkata bahwa mayat-mayat ini dan juga yang ada di gudang merupakan hasil aktingnya yang begitu baik. Berawal dari rasa penasaran orang-orang tersebut dan dijadikan. Uniknya lagi film ini ternyata sengaja dibuat tidak berujung dengan segala pembunuhan yang direkam secara nyata kali tanpa skrip sama sekali. Setelah itu Alexa sengaja meninggalkan Tyler sendiri agar bisa menonton film itu sampai tewas dengan sendirinya.
7 bulan kemudian scene pun berganti. Di sebuah gudang yang memperlihatkan Sherina sedang disekap dan Sherina sudah mengandung anak dari Babyface. Dengan alasan Alexa ingin menjadi tersebut bukanlah menjadi kabar baik untuk dirinya, melainkan kabar baik bagi Alexa menjadi Babyface generasi berikutnya. Mendengar hal ini, Sherina hanya bisa berteriak sambil pasrah dengan keadaan. Dan film pun berakhir.